Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat. Di episode kali ini kita akan kembali membahas Alkitab kita di Kejadian 28. Di pasal ke-28 ini keseluruhannya terdiri dari 22 ayat. Anda bisa mempersiapkan Alkitab Anda dan kita akan membahasnya dari ayat pertama. Namun sebelum itu ada baiknya kita sedikit flashback mengenai episode yang terdahulu dan juga ada bahasan-bahasan lain yang mungkin dapat kita telaah lebih lanjut. Belakangan ini dari kota tempat saya tinggal di sini di Jawa Tengah, lebih banyak saya mendengarkan khotbah-khotbah dari para pendeta, yakni mengenai persembahan. Ini sudah mulai dari 3 bulan yang lalu, akhir tahun 2020, para pendeta dari berbagai sinode, denominasi, mereka seakan-akan kompak untuk membahas mengenai persembahan, mengenai syukur, mengenai tolong-menolong, dan sebagainya. Dan mereka selalu menghimbau untuk bisa memberikan berkat, memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, ini juga menjadi satu perenungan bagi kita, memberikan persembahan kepada Tuhan di zaman pandemi ini. Bagaimana caranya? Ya tetap melalui gereja. Ini yang dimaksud oleh para pendeta itu. Anda tetap memberikan uang Anda kepada gereja, bisa Anda transfer melalui bank atau bahkan ada juga gereja. Seperti di tempat saya, mereka menyediakan kantong di halaman gereja, ada kotak untuk bisa Anda masukkan persembahan Anda ke dalam kotak tersebut. Ini sungguh sesuatu yang sangat memprihatinkan. Berarti di zaman pandemi ini, keadaan gereja hampir semuanya mengalami kolaps, kegoncangan. Krisis keuangan juga melanda gereja, karena jemaat rupanya banyak yang tidak ibadah tatap muka dan mereka juga tidak memberikan persembahan. Nah, ini yang kemudian membuat gereja mengalami krisis keuangan. Karena bagaimanapun juga, gereja masih memperkerjakan orang-orang untuk menjaga bangunan tersebut. Ada bagian kebersihan, ada bagian satpam, dan mereka harus tetap digaji. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kegoncangan. Ya, saya sendiri tidak tahu apakah di tempat Anda bergereja aman-aman saja ataukah juga mengalami hal yang sama. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, seakan-akan bahwa virus corona COVID-19 ini diberikan oleh Tuhan sebagai bentuk hajaran atau mungkin juga uji coba mengenai iman kita sendiri, terutama para pendeta, ketika mereka sering berkhotbah bahwa Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong. Bukankah ini sesuatu yang ironi ketika mereka sendiri kelabakan kalang kabut oleh pandemi ini. Seakan-akan diuji keyakinan mereka bahwa yang biasa berkhotbah, bahwa kita harus menunjukkan iman kita, bahwa kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan menolong kita, inilah satu bentuk ujian. Bagaimana? Apakah para pendeta ini tetap percaya bahwa Tuhan mengulurkan tangannya, ataukah mereka mati-matian untuk mencoba membujuk Anda sebagai jemaat untuk mau berkorban, memberikan persembahan dalam hal ini uang untuk gereja Anda. Ini kembali terpulang kepada Anda masing-masing. Ini betul-betul suatu musibah yang luar biasa, cobaan yang dari Khalik yang agung kepada kita semua. Begitu juga dengan tenaga kesehatan. Jika selama ini mereka selalu mengatakan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, ternyata tenaga kesehatan kita banyak yang terpapar, banyak yang meninggal oleh karena COVID-19.
Begitu juga dengan para pendeta, para ulama. Banyak yang meninggal oleh karena COVID-19 ini. Ini betul-betul suatu yang ironi ketika mereka berhadapan langsung dengan Sang Khalik dan diberikan cobaan semacam ini. Apakah iman mereka tetap kekeh, tetap kuat untuk bersandar kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada jemaatnya. Kantong jemaatnya tidak perlu diobok-obok. Bagaimana cara pendeta-pendeta itu untuk tetap mengkokohkan bangunan gereja mereka agar nantinya ketika COVID ini telah selesai, wabah pandeminya ini hilang, jemaat dapat kembali beribadah di gereja. Nah, inilah suatu yang harus bisa dikerjakan oleh para pendeta itu. Dan ini semacam hajaran bahwa selama ini mereka lebih menyandarkan pada uang Anda sebagai jemaat. Sekarang ketika Anda tidak memberikan apapun kepada mereka, akhirnya mereka kompakan untuk khotbah mengenai persembahan. Sesuatu yang memang menggelikan tapi juga ironis sekali. Mari kita mulai untuk membahas Kejadian 28, kita mulai dari ayat pertama. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram ke rumah Betuel ayah ibumu. Dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Ini Ishak menyadari bahwa Yakub harus segera dilarikan karena Yakub telah melakukan suatu penipuan. Ini selang waktunya berapa lama juga tidak tahu dari ketika kejadian Yakub menipu Ishak tentang berkat. Ini terkait dengan hak kesulungan itu. Di sini mau tidak mau Ishak akhirnya harus melarikan Yakub anaknya untuk lari ke Betuel mertuanya di Padan Aram. Agar jangan sampai dibunuh oleh Esau, saudara Yakub ini. Ya, inilah satu bentuk kenyataan yang dipaparkan oleh Alkitab bahwa keluarga Ishak ini memang keluarga yang kacau. Sebagai seorang istri, Ribka sama sekali tidak mampu untuk mengayomi keluarga ini menjadi lebih baik. Oke lah, katakan Ishak ini cinta kepada Esau karena Esau pandai berburu, pandai membuat makanan enak. Namun sebagai seorang istri, dia pun harus dapat mengingatkan tindakan-tindakan Ishak yang mungkin hanya cinta kepada Esau. Namun yang terjadi justru Ribka sendiri condong hatinya kepada Yakub sampai melakukan pengkhianatan. Saya katakan pengkhianatan karena memang berkat itu harusnya jatuh kepada Esau, namun dengan sedikit trik tipuan akhirnya dia mampu mengecoh suaminya dan berkat itu jatuh kepada anak kesayangannya yaitu Yakub. Ini satu tindakan yang tidak benar, namun ini yang dicatat oleh Alkitab kita ini. Ini tidak patut dicontoh sama sekali jika Anda memang memiliki nalar yang waras di zaman sekarang ini. Kita lanjutkan di ayat ketiga. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang engkau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Bukankah ini juga sesuatu yang kalau Anda bisa berpikir jernih, aneh, bahwa Ishak sendiri memberkati anaknya sebagaimana perkataan dari Tuhan Allahnya. Dan dia memberikan perkataan, engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Jadi berkat ini yang dicontohkan.
Tuhan kepada Abraham, bahkan kepada Ishak, dan sekarang Ishak mengatakan ini kepada Yakub. Bukankah berkat itu sudah diberikan kepada Abraham? Ternyata Abraham tidak menempati negeri itu sebagai miliknya, tapi sebagai orang asing. Begitu juga dengan Ishak. Dia masih mendiami negeri ini sebagai orang asing. Padahal berkat Tuhan justru negeri itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Berarti berkat itu belum terwujud. Jadi seakan-akan Tuhan itu memberkati perkataannya. Song, nggak ada apa-apanya. Kan ini sungguh sesuatu hal yang celaka. Jika Tuhan sebagai Khalik langit dan bumi, berkatnya juga song. Nah, ini Anda harus benar-benar nalar dan waras di dalam mengartikan dan mengerti mengenai ayat di sini. Kita lanjutkan di ayat kelima. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram kepada Laban, anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan, dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Apa yang Anda lihat di sini? Sesuatu yang menarik tidak? Ini sesuatu yang sangat janggal, kembali seperti di Kejadian 27. Kita lihat di bagian akhir itu justru perkataan Esau terhadap dirinya sendiri dilaporkan kepada Ribka. Sehingga Ribka bisa tahu bahwa Esau mempunyai maksud untuk membunuh Yakub. Padahal Esau berkata pada dirinya sendiri dalam hati. Di situ berkata pada diri sendiri pastinya di dalam hati. Nggak mungkin teriak-teriak. Kalau teriak-teriak kedengaran semua. Dan di situ pun tidak ada orang lain. Nah, ini sesuatu contoh yang ngawur. Di sini pun kembali kengawuran itu pun ada. Coba Anda lihat di ayat ke-6. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padang Aram untuk mengambil istri dari situ. Esau ini melihat. Kata melihat kan memang melihat Ishak memberkati Yakub. Kalau memang Esau ini bermaksud untuk membunuh Yakub, pastinya kan dia bisa mengejar Yakub ini. Sebelum sampai ke Padan Aram, Yakub sudah mati lebih dulu. Oke lah, sekarang kita katakan, Pak melihatnya itu tidak seketika itu. Jadi mungkin dia sudah tahu ketika sampai di rumah ternyata Yakub tidak ada. Kemungkinan besar Ishaknya sudah cerita, oh adikmu aku sudah suruh lari. Sudah suruh pergi ke tempat pamanmu si Laban. Katakan model begitu. Oke, kita akan terima sanggahan kata melihat itu. Tetapi kata ini selanjutnya, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya. Bukankah ini satu pesan yang disampaikan Ishak kepada Yakub? Kalau tadinya Esau melihat kenyataan bahwa Yakub tidak ada di rumah, itu dengan matanya sendiri. Tetapi perkataan pesan ini kan tidak didengar oleh Esau.
Kalau sampai Esau bisa mendengar, berarti pada waktu itu juga Esau melihat Yakub pergi. Inilah sesuatu yang rancu di kalimat ini. Dan inilah penerjemahan dari LAI yang tidak karuan. Dan ini pun kalau Anda cek dengan versi yang lain tidak jauh beda. Berarti penulisan perikop ini memang dari sananya begitu. Karena dari King James Version pun, kalau Anda artikan ke Indonesia, artinya juga sama seperti yang diterjemahkan oleh LAI ini. Jadi, ini sesuatu yang tidak karuan dan memang tidak masuk nalar. Ya, seperti cerita-cerita terdahulu yang selalu membuat kita tertawa. Karena kejadian itu, Esau menyadari bahwa perempuan Kanaan tidak disukai Ishak ayahnya. Di sini, di kejadian 28, dituliskan Ishak yang tidak suka kepada menantunya. Tetapi di kejadian terdahulu, di episode yang terdahulu, justru disebutkan Ribkalah yang tidak suka. Berarti memang ini ayah ibunya ini tidak suka orang-orang Kanaan. Oleh karena itu, Esau mengambil istri lagi dari keturunan Ismail, yaitu bernama Mahalat. Jadi istri Esau ini ada 3, ya tambah rame itu rumahnya ya. Kalau yang 2 aja sudah tidak cocok kayak ibunya, tidak tahu juga dengan yang ketiga ini yang bernama Mahalat. Dan apa maksudnya dari Esau bahwa dia mengambil keturunan dari Ismail? Kemungkinan menurut saya, asumsi saya, oleh karena cerita-cerita yang terdahulu kita baca, bahwa sebelum bertemu dengan Ribka, sejak kematian Sarah, Ishak dekat dengan daerahnya Ismail. Jadi kemungkinan dia lebih cocok tinggal dengan Hagar dan juga dengan Ismail. Oleh karena berpikiran demikian, makanya Esau pun mengambil anak dari Ismail itu. Jadi ya mungkin Esau ingin mengambil hati bapaknya bahwa dia juga condong untuk dekat dengan keluarga Ismail. Tidak mengambil dari orang asing. Karena orang-orang Kanaan ini kan dianggap sebagai orang asing. Padahal kalau dirunut sekalipun, ini mereka kan tetap aja satu leluhur, yakni dari Nuh. Namun ya begitulah, mungkin karena jaraknya sudah terlalu jauh dengan yang atas, akhirnya dianggap orang asing. Kita lanjutkan di ayat ke-10. Oleh LAI ini diberi subjudul Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Wow, bukan main. Ini Yakub ini kepalanya seperti apa ya? Dia beralaskan batu. Bukan sesuatu yang lunak, sesuatu yang empuk. Tapi batu. Batu yang paling lunak pun tetap tidak bisa kita gunakan sebagai alas kepala untuk tidur. Sakit itu. Apalagi batu. Bahkan mungkin kayu dari pohon pun itu sakit kalau untuk kepala kita sebagai bantal waktu kita tidur. Tapi ini oleh Alkitab diceritakan bahwa dia mengambil batu sebagai alas kepala. Ya anggap aja dahsyat benar ini orang Israel ini ya. Kalau semisal Anda mencari bentuk satu benda sebagai alas kepala, sebagai bantal, ya tentunya memilih yang lebih lunak, empuk begitu untuk kepala kita. Paling tidak mungkin Anda bisa mengumpulkan daun-daunan yang bisa dipakai sebagai alas dan biasanya itu lebih enak kayak jerami. Itu empuk tuh untuk kepala kita.
Tapi justru di sini Yakub memilihnya batu. Kita lanjutkan di ayat ke-12. Maka bermimpilah ia. Ini yang mimpi Yakub. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Wow, ini seberapa tinggi tangga itu. Dan terbuat dari apa ya tangganya? Dari tali atau dari semenan, cor-coran begitu, ada besinya atau seperti apakah ini tangganya ini? Tidak secara detail dijelaskan, tetapi di situ tampak malaikat-malaikat Allah turun naik. Nah, ini model malaikatnya seperti apa? Juga tidak diceritakan. Kita hanya diberi suguhan kalimat semacam itu. Imajinasikan sendiri malaikatnya seperti apa. Apakah seperti kita manusia dengan 2 sayap? Ataukah seperti kalau Anda lihat Avenger, model-modelnya semacam itu. Atau semacam film X-Men. Ya, terserah imajinasi Anda. Di ayat ke-13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Wow, ini sekonyong-konyong ada Tuhan berdiri di sampingnya, di samping Yakub dan berfirman. Ini lantas Tuhannya modelnya kayak apa? Ini juga tidak pernah diceritakan secara detail. Hanya ditulis Tuhan. Dan kita pun kemudian berimajinasi sama seperti malaikat itu tadi. Kita pun berimajinasi Tuhan itu modelnya kayak apa. Kalau kita mengikuti dari Kejadian pasal pertama, kalau Tuhan menjadikan manusia serupa gambarnya, berarti gambar Tuhan pun nggak jauh-jauh beda dengan kita. Sosok manusia juga di sini. Dan kemudian ini Tuhan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Ini Tuhan mengenalkan Abraham dengan sebutan nenek. Padahal kalau kita melihat dari versi King James Version, ini dikatakan, I am the Lord God of Abraham, thy father. Father, thy father. Kenapa di sini oleh LAI menjadi terjemahannya nenekmu? Bukankah lebih tepatnya kakekmu atau leluhurmu? Tapi ya terserahlah, kalau Anda suka dengan terjemahan ini ya monggo silahkan saja. Ini Tuhan berkata, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini sama pengulangan janji. Kepada Abraham juga, kepada Ishak juga, sekarang kepada Yakub. Ini Tuhannya begitu repot, begitu ya. Nggak ada dinasti lain, nggak ada keturunan lain, nggak ada warga lain. Hanya Abraham, anaknya, Ishak, cucunya, Yakub. Ini yang dipilih oleh yang namanya Tuhan. Selanjutnya, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Aneh enggak? Mengapa Tuhan harus memberikan janji semacam ini? Kalau tadi Tuhan ngomong melindungi, aku sesungguhnya
Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Kok bisa tahu ya kalau si Yakub ini melarikan diri? Kan begitu. Membawa kembali. Oh, Tuhan Maha tahu, Pak. Betul. Kalau dia memang melindungi, nggak usah suruh kemana-mana lagi kan. Balik aja udah. Kan dia menyertai. Balik aja. Balik kepada orang tuanya. Kepada Ishak, kepada Ribka, dan juga kepada Esau. Kan sudah mendapatkan janji. Mengapa harus juga pergi lagi? Setelah bangun pastinya dia balik. Itu kalau saya yang diberi mimpi ketemu Tuhan. Ngapain repot-repot? Kan Tuhan menyertai saya. Dan akan membawa saya kembali. Ya ini setelah dapat mimpi saya balik. Kalau saya begitu. Kita lanjutkan di ayat ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah ini satu kesadaran setelah bangun dari tidurnya. Dia mengatakan Tuhan ada di tempat ini. Berarti Tuhan tidak ada di rumahnya, adanya di tempat itu. Ya, sesuatu yang menggelikan juga. Di ayat ke-17, ia takut. Yakub ini menjadi takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Nah, ini satu klaim yang luar biasa. Di manakah tempat yang ditunjukkan oleh Yakub ini? Kalau tadinya kita membaca di ayat 10, Yakub berangkat dari Berseba pergi ke Haran. Di manakah poin titiknya ini, dia tidur ini? Nah ini harusnya kalau kita tahu, lumayan kita bisa lihat bahwa itu pintu gerbang surga. Wah pasti itu bisa didirikan satu tempat mungkin kayak Candi Borobudur begitu kalau di Indonesia ini. Itulah gerbangnya, jadi semua orang bisa melihat. Seperti Candi Borobudur kan, kelihatan jelas. Megah, besar, luar biasa. Itulah milik Indonesia. Tapi di sini perkataan Yakub, disinilah pintu gerbang surga. Wah itu harusnya bisa menjadi viral sekali kalau zaman now ini. Tapi di manakah letaknya? Song juga. Silahkan Anda berasumsi macam-macam silahkan. Ini dari Berseba pergi ke Haran ya. Anda telusuri aja kalau memang masih ada peta buminya yang jelas, denahnya di mana, petanya di mana, poinnya di mana, Anda tentukan di situ. Kita lanjutkan di ayat ke-18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Nah ini dia mendirikan tugu dari batu yang jadi alas kepalanya. Bayangkan, tugu, bayangan saya yang namanya tugu itu paling tidak 1 meter ke atas. Tingginya itu 1 meter ke atas tugu. Lantas yang dipakai menjadi alasnya kepala Yakub ini seberapa? Apakah 1 meter begitu, tapi agak ramping, sehingga mungkin bentuknya semacam balok. Ya, baloknya mungkin panjang hanya 20 cm, lebar 20 cm, tapi tingginya bisa 2 meter. Nah, kalau itu juga batu segitu, apa yang nggak berat? Nah, ini kan juga satu hal yang perlu kita cermati dan kita ya nalar aja lah. Masa ada batu yang untuk alas kepala kemudian dijadikan tugu. Dikasih minyak, dituangkan minyak ke atasnya. Lah kalau tingginya 2 meter, emang tingginya Yakub ini nyampe 2 meter.
Nah ini kalau tugu ya mungkin hanya 1 meter begitu sebagai alas kepala. Ya asumsi saya, bayangan saya begitu. Kalau dia menyiapkan menjadi tugu, paling nggak tingginya di atas 1 meter. Di atas 1 meter dia mungkin masih bisa menuangkan minyak di atasnya. Nah ini bentuknya batu seperti apa juga kita tidak tahu. Kita asumsi aja suka-suka kita. Dan ini sering dikritisi oleh para peneliti perkataan saya ini. Kita lanjutkan di ayat ke-20. Lalu bernasarlah Yakub. Ini dia bernasar ya, mempunyai janji kepada Tuhan. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, ini berarti selama ini di dalam hatinya memang dia tidak menganggap Tuhan sebagai Allah. Jadi makanya ketika dia diberkati oleh Ishak, ketika itu dia melakukan penipuan untuk mengecoh bapaknya, dia kan mengatakan, Tuhan Allahmu yang menjadikan semuanya berhasil. Oh no! Dia tidak punya Tuhan, Yakub ini. Sesuatu yang ironis. Ishak bisa mendengarkan, bertemu dengan Tuhan, tapi Ishak tidak pernah mengajar anak-anaknya mengenai Tuhan. Ini keluarga model apa? Lantas Anda mendapatkan Tuhan, cerita Tuhan dari siapa? Dari pendeta, orang lain yang bukan apa-apamu. Sementara Ishak sendiri tidak pernah menurunkan cerita apapun mengenai Tuhan kepada anak-anaknya. Kan terbukti di sini perkataan ini. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dia nggak pernah punya Tuhan. Dia nggak pernah punya Allah. Nggak tahu ini anak kok bisa mendadak menjadi ateis begini. Padahal orang tuanya punya Tuhan. Kakeknya punya Tuhan. Tapi dia justru ateis. Ya hal yang menggelikan lagi. Kita lihat di ayat terakhir. Di ayat ke-22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah inilah kemungkinan juga meneruskan dari apa yang sudah dilakukan oleh Abraham ketika dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, dan sekarang Yakub pun akan memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Cuman caranya bagaimana ya kita nggak tahu juga. Kalau Abraham jelas memberikan 1/10 kepada yang namanya Melkisedek. Tokoh fiktif, tokoh supranatural yang tidak jelas juga. Detail-detailnya bagaimana, itu tergantung asumsi kita juga. Suka-suka Anda mau menafsirkannya gimana mengenai Melkisedek itu. Dan sekarang di sini Yakub juga akan memberikan 1/10 kepada Tuhan. Tuhan yang semacam apa? Ya kita nggak tahu, karena di sini Tuhan yang ditemui oleh Yakub juga di dalam mimpi. Dan di sini Yakub pun baru pertama kali akan mengakui. Dia baru akan mengakui kalau Tuhan melindungi dia. Dan dia bisa balik ke rumahnya lagi kepada bapak ibunya. Itu dia baru percaya bahwa Tuhan sebagai Allahnya. Kalau tidak, ya tidak. Nah ini kita akan mengikuti episode-episode selanjutnya. Pastinya lebih seru lagi mengenai kejadian-kejadian semacam ini. Dan sebagai catatan juga, di ayat ke-22 ini, inilah yang sering juga dipakai oleh para pendeta selalu mengingatkan kita untuk selalu mau memberikan 1/10 yang kita peroleh dari hasil usaha kita, kerja kita kepada Tuhan. Dengan catatan, Tuhannya di mana? Tuhannya di gereja. Berarti Anda memberikan Tuhan, memberikan persepuluhan. Ya, saya ulangi. Anda memberikan 1/10 dari hasil Anda, memberikan persepuluhan kepada gereja. Karena Tuhan ada di gereja. Nalarnya begitu. Nah, kalau nalar Anda waras, Tuhanmu di mana? Ya, Anda persembahkan 1/10 yang Anda punya itu kepada Tuhan di situ.
Apakah Anda melihat bahwa Tuhan ada bersama orang-orang miskin, anak-anak yang terlantar, yatim piatu, panti jompo? Anda melihat bahwa Tuhan melawat ke situ? Ya seharusnya Anda berikan kepada mereka yang ada di situ. Tidak hanya di gereja. Kalau gereja siapa yang menerima? Ya Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Ya. Bapak Pendeta menerima 1/10, balik ke rumah yang terima nyonya. Dan nyonyanya dapat lumayan. Akhirnya dibelikan yang macam-macam. Ya, ini kan kita juga lihat stand up comedy yang pernah dilakukan oleh Mongol. Katanya dia memberikan 1/10, besoknya istri Bapak Pendeta memakai cincin baru. Ya, itulah yang terjadi. Makanya saya juga sedikit bersyukur bahwa dengan adanya pandemi sekarang ini, kita melihat kebenaran dari firman Tuhan. Bahwa memang Tuhan muak dengan cara ibadah kita. Ibadah kita di gereja mungkin tidak berkenan di hadapan Dia, makanya sekarang kita tidak ke gereja dan kita hanya beribadah di rumah saja. Secara streaming, secara online. Ya ini kita nikmati saja kebersamaan kita dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu, di episode kali ini cukup sekian dahulu, kita akan melanjutkan lagi di episode selanjutnya. Terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Besar harapan saya, apa yang telah kita pelajari, kita jabarkan, kita analisa, satu persatu ayat demi ayat ini menambah pengetahuan Anda, wawasan Anda, tetapi juga meningkatkan iman Anda, percaya Anda terhadap Tuhan, yang engkau yakini dalam dirimu. Dan tidak semata-mata mendengarkan ocehan dari para pendeta. Terima kasih. Sekali lagi, Shalom.